Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah sekendari hikmah nomor 63 dengan syarah Irsyadul Bariyah karya Profesor Dr. Yusri Rusdi. Man utawi uang iku lam yuqbil ora menghadap sapa man ala wahi ngatasi Allah bimulatafatil ihsani kelawan piro-piro kelembutan kawelasan digawe bagus karo Allah. Menghadap Allah tidak dalam keadaan mendapatkan ihsan. Misalnya tidak dalam keadaan rezeki yang cukup. Tidak dalam keadaan sehat. Tidak mongko dituntun, digiring sapa men orang itu digiring ilaihi menuju maring Allah bisalah silil imtihani kelawan rantai diuji oleh Allah, mendapatkan mikhnah ujian dari Allah. Profesor Dr. Yusri Rusdi dalam syarahnya halaman 203 204 Allah mempunyai sifatul jamal, sifat keindahan, misalnya rezeki yang melimpah, kesehatan, cinta, cahaya, ilmu, ketenangan, itu diberi Allah. Allah mempunyai sifat-sifat indah. Kemudian ada sifatul jalal, sifat-sifat keagungan Allah. Diberi sakit, diberi miskin, diberi kedaruratan, diberi kekurangan, diberi hukuman oleh Allah. Maka manusia itu bagaimana menghadapi, bersikap di depan Allah, menuju Allah dalam keadaan Allah ihsan, memberikan kebaikan kepada dia. Menuju Allah dalam keadaan Allah imtihan, menguji kepada dia. Oleh karena itu ada dalam satu hadis Nabi SAW, hadis qudsi, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghina. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya tidak menjadi baik kecuali dengan keadaan kaya. Jadi imannya itu bisa baik kalau dia dalam keadaan kaya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Dan jika dia aku miskinkan, aku fakirkan, maka rusaklah imannya dengan kefakiran. Wa inna min ibadi al-mu'minin man la yusrihu imanahu illa al-faqru. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang beriman, ada yang imannya itu bisa baik hanya dengan kefakiran. Artinya yang menyebabkan imannya baik itu karena dalam keadaan fakir. Wa in basattu lahu
Dan jika aku melapangkan rizki kepadanya, aku berikan banyak uang, aku berikan banyak duniawi, akan terjebak kepada kemaksiatan. Afsadahu dzalik, imannya menjadi rusak. Wa inna min ibadi man la yusihu imanahu illa siha. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku orang yang imannya itu diperbaiki dengan keadaan sehat, menjadi baik keadaan sehat. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Dan jika aku buat dia sakit, imannya menjadi rusak. Wa inna min ibadi al-mu'minin man la yusihu imanahu illa saqam. Dan di antara hamba-hambaku yang beriman, ada hamba yang imannya itu bisa baik dengan keadaan sakit. Tidak memperbaiki imannya kecuali sakit. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Dan jika aku membuat dia sehat, imannya menjadi rusak. Karena dia akan kemana-mana melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini jelas mensikapi sifat jamal, sifat jalal dengan rasa syukur dan sabar. Oleh karena itu, yang kedua kami baca dalam syarah hikam yang lain, Kashful Ghita an Hikam Ibn Atha, yaitu karya Muhammad bin Ibrahim Khatib Al-Waziri. Beliau mengatakan menukil dari Sayyid Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami, minan nas man la yuraddu ila Allah illa bil asa. Di antara manusia ada manusia yang tidak dikembalikan kepada Allah kecuali dengan tongkat. Tidak dikembalikan kepada Allah kecuali dengan tongkat. Yakni dia menuju Allah itu dengan keadaan terpukul. Terpukul dengan kemiskinan, terpukul dengan sakit, terpukul dengan ketidakberhasilan duniawi, terpukul dengan masa pensiun kerja, terpukul dia karena rezekinya menurun. Tapi justru dia bisa kembali kepada Allah, bisa menghadap kepada Allah dengan baik. Ini disebutkan dalam syarah hikam Kashful Ghita an Hikam Ibn Atha. Nah, orang yang diberangkatkan menuju Allah dalam keadaan berantai, terbelenggu. Lebih jelasnya saya baca di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dengan syarah At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqan di jilid 18 halaman 176. Kalau tadi Kashful Ghita halaman 129. Di sini disebutkan oleh hadis Nabi menuju Allah dengan dibelenggu di rantai. Ajiballahu min qaumin, Allah heran, yakni mencintai dan meridai, min qaumin dari kaum yadkhulunal jannah, yang mereka itu masuk surga, fis salasili, keadaan dalam rantai-rantai. Di sini disebutkan dalam syarahnya yadkhulunal Islam mukrahin. Ketika awal masuk Islam itu terpaksa karena kalah perang. Tapi akhirnya Islam menjadi darah dagingnya. Terpaksa dirantai dalam keadaan tawanan masuk Islam. Begitu masuk Islam, Islamnya itu masuk dalam darah dagingnya dan menjadi agama lahir batinnya dan akhirnya masuk surga meskipun pertama dalam keadaan dirantai. Oleh karena itu banyak orang-orang mu'allaf yang awalnya itu karena terpaksa, tapi hidayah Allah meningkatkan imannya, kekualitas imannya,
Al-iman yazidu wa yanqus, iman bisa tambah, bisa berkurang. Tapi sebagian mereka yang dijadikan Allah masuk Islam awal terpaksa, akhirnya dia itu menjadi iman yang kuat, mukmin yang kuat, dan masuk surga dalam keadaan apapun. Kadang dia masuk Islam, rezekinya menurun. Ketika dia belum Islam, kaya raya. Begitu masuk Islam, menjadi miskin. Sangat mungkin terjadi. Bukan karena Islam yang membuat dia miskin, Allah yang mentakdirkan. Tapi dengan keadaan itu, bukanlah dia meninggalkan Islamnya, bukanlah dia meninggalkan imannya kepada Allah, justru menguatkan dia beriman kepada Allah dalam kondisi yang terpaksa. Itu juga terjadi. Nah, kita kembangkan lagi yang keempat. Saya ambil dari kitab Sirah Ibn Hisham, jilid 4 halaman 209-210. Orang munafik tidak bisa membaca, berdarus, kemudian menghayati, kemudian mengamalkan dengan baik terhadap sifat agungnya Allah Al-Jalal dan sifat indahnya Allah. Orang munafik bersikap negatif meskipun keagungan Allah dan keindahan Allah itu menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain, dialami orang lain. Dalam hadis ini diceritakan Abdurrahman bin Auf bersedekah 4.000 dirham. Asim bin Adi radhiyallahu anhuma bersedekah 100 wasak korma. Satu wasak 122,4 kilogram. Ini 100 wasak. Kata orang munafik, mahada illa riya. Sedekah ini pamer. Nah, menegatifkan orang lain, yang orang lain ini sedang mendapatkan jamalnya Allah, keindahan Allah, diberi kaya. Maka Abdurrahman bin Auf bisa bersedekah 4.000 dirham. Diberi melimpah rizki. Asim bin Adi bisa bersedekah 100 wasak korma. Tapi disikapi oleh orang munafik dengan caci makian dan menuduh orang-orang yang beriman, beramal tadi, dituduh riya, pamer. Tapi kemudian ada orang yang mendapatkan jalalnya Allah, yakni diberi rezeki yang kurang, yakni diberi rezeki yang kekurangan, maka bersedekah dengan sesuai kemampuannya, yaitu Abu Aqil. Abu Aqil ini saudara Bani Unayf, bersedekah 1 sok korma, 2,5 kilogram kurang lebih. Maka fatadhahaku bihi, orang-orang munafik mentertawakan Abu Aqil. Dan kata orang munafik, innallaha laghaniyun an sa'i Abi Aqil. Allah Maha Kaya, tidak butuh sedekah sok 2,5 kilo dari Abu Aqil. Diremehkan. Jadi orang mendapatkan keindahan Allah, limpahnya rezeki, bisa bersedekah, dituduh pamer. Orang keadaan miskin bisa bersedekah dengan kemampuannya, ditertawakan dan mengatakan Allah tidak butuh sedekah sekecil ini. Ini orang munafik. Gagal membaca keagungan dan keindahan Allah. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud, karya Hamdun bin Muhammad Al-Khattabi, di halaman 162-163,
Di sini disebutkan ada hadis Nabi SAW, yaitu mengisyarahkan, membaca keagungan Allah, keadaan menderita, keadaan miskin, sampai digambarkan mengubur manusia itu mahal, tapi tetap bersikap sabar. Abu Darin Al-Ghifari radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi SAW, "Kaifa anta, bagaimana kamu Abu Dar? Idza asaban nasa mautun, apabila manusia mengalami kematian, yakunul baitu fihi bil wasif, yang rumahnya itu ialah kuburan, yakni al-qabra. Manusia tidak punya apa-apa sampai rumahnya itu kuburan." Kata Abu Dar, Allah wa rasuluhu alam. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Abu Darin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya untuk kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alaika bis sabri, pertahankan sabar. Au qala, atau Rasulullah mengatakan tasobbar, tasobbar, usahakan sabar, sabar-sabarkan. Yakni dalam sarahnya, annal fada' minal ardi yadiqu anil kubur. Hamparan yang luas, tanah yang luas yang kosong dari bumi, tanah yang kosong dari bumi, sempit dari kuburan. Wa yastaghilun nasu bi anfusihim anil hafri limautahum. Orang-orang sama sibuk dengan dirinya, ribut dengan mencari pencaharian, tidak sempat mengubur mayit-mayit. Hatta tablugha qimatul qabri qimatal abdi, sampai harga kuburan itu sama dengan harga budak, mahal sekali. Apa yang dilakukan? Tasobar, usahakan sabar. Karena ini dunia dalam keadaan dikondisikan oleh Allah dalam keadaan sebagian manusia miskin, sebagian manusia sempit rezekinya, atau secara kolektif manusia di situ dimiskinkan oleh Allah. Kuburan saja mahal, tasobar. Seperti di kota-kota besar, kuburan saja mahal. Itu ternyata diisyaratkan oleh Nabi SAW, tasobar, usahakan sabar. Nah, kemudian yang keenam, kami baca orang yang gagal dalam mensikapi Jalalullah karena kebodohan, dalam kitab Al-Kuna wal Asma halaman 319 jilid 1 karya Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi. Ada orang bernama Abu Idris Al-Hakam membeli 6 budak perempuan. Setelah dibeli 6 budak perempuan itu, famata minhunna habsun, yang 5 mati. Dibeli 6 budak, begitu dibeli 6 budak, kemudian yang 5 mati. Wa baqiyat wahidah, tinggal 1 budak, ajuzun, itu saja sudah nenek-nenek. Akhirnya orang berdatangan menawar budak yang sudah nenek-nenek itu, tentu harganya murah, akan dibeli dari Al-Hakam Abu Idris. Tapi sebelum dijual oleh Abu Idris Al-Hakam tadi, famatat, budak yang nenek-nenek tadi meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Kesal Abu Idris Al-Hakam
kecerdasan yang tidak aktif lagi, manusiawinya tidak aktif lagi. Budak nenek tadi yang ke-6 meninggal dunia sebelum dijual. Abu Idris memerintahkan budak laki-laki untuk membuang nenek ini biar dimakan oleh anjing. Alqiha lil kilab, tidak usah dikubur, saking kesalnya. Lemparkan saja pada anjing-anjing biar dimakan. Akhirnya keluarga dari nenek tadi yang budak, anak-anaknya nenek tadi menghubungi, menemui Abu Idris daripada nenek tadi dilempar, dimakan anjing, maka bangkainya itu dijual. Keluarga nenek tadi bersedia untuk membelinya. Bi'na jifataha, juallah kepada kami putra-putra nenek tadi, bangkai nenek ini. Akhirnya dijual bi alfin wasittina dirhaman, dengan 1060 dirham. 1060 bi alfin wasittina dirhaman. Akhirnya ini dengan kebodohan, bangkai dijual, bangkai manusia. Budak, bangkai manusia dijual kepada anak-anaknya. Karena kalau tidak dijual, anak-anaknya mau dilemparkan ke anjing-anjing bangkainya ini. Dan itu sudah terlanjur dilakukan. Akhirnya Abu Idris ditakdirkan Allah datang ke sebuah kota ulama, yaitu Al-Basrah, kota di Irak, dan jumpa dengan Hasan Al-Basri dan bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang nenek yang sudah mati dijual kepada anak-anaknya. Saking kesalnya 6 budak meninggal semua. Akhirnya Hasan Basri mengatakan, bi'sama sona'ata, buruk sekali yang kamu lakukan. Buruk sekali yang kamu lakukan. Ternyata anak-anak nenek tadi itu non-muslim. Ibunya yang nenek itu muslim. Kamu jual kepada orang-orang musyrik. Tabi'uha minal musyrikin. Yuharriqunaha bin nar. Yang tradisi waktu itu, mayat masih dibakar dengan api. Dibakar oleh mereka yang membeli dengan api. Mestinya kamu mandikan nenek itu, kamu sholati. Bukan dijual. Bahkan kemudian dibakar kepada mereka. Dibakar oleh mereka karena mereka masih menerapkan mayit dibakar. Akhirnya Hasan Basri mengatakan pada akhirnya, fatasaddaq bisamaniha watub ilallah azza wa jalla. Sedekahkan semua itu 1060 dirham dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.